Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang pertidaksamaan logaritma. Langsung saja, kalau kita punya A logaritma fx lebih besar dari A logaritma gx, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi dari pertidaksamaan logaritma yang ini. Yang pertama, kalau A lebih besar dari 1, basisnya lebih besar dari 1, maka kalau ini kita coret, lognya kita coret, maka tanda lebih besar ini tidak berubah. Ya, misalnya kalau kita punya 2 log X lebih besar dari 2 log Y, maka kalau kita coret 2 ini, kita coret seperti ini, maka X lebih besar dari Y. Namun kalau A-nya itu di antara 0 dengan 1, maka tanda lebih besar ini dibalik atau dia berubah. Misalnya kalau 1/2 log X ini lebih besar dari 1/2 log Y, kalau kita coret 1/2 log, maka tanda ini harus kita balik, sehingga menjadi X lebih besar dari Y itu akan menjadi X kurang dari Y. Nah, untuk memahaminya, marilah kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Oke, kita lihat nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 logaritma X ditambah 2 log X kurang 1 itu lebih kecil dari 1. Oke, kita jawab soal ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa numerus dari masing-masing logaritma itu harus dia lebih besar dari 0. Jadi X itu harus lebih besar dari 0. X kurang 1 harus lebih besar dari 0. Jadi yang pertama itu kita tulis, pertama X itu harus lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, X kurang 1 itu harus lebih besar dari 0. Artinya apa? X itu lebih besar dari 1. Kemudian yang ketiga adalah kita selesaikan, ya. Karena ini bentuk tambah berarti ini dikalikan dengan ini. Jadi saya tulis sini 2 logaritma, jadi X dikali X kurang 1. Jadi X dikali X kurang 1 lebih kecil dari 1. Nah, ini sendiri kita bisa tulis 2 logaritma X kali X, X pangkat 2 dikurang X kali 1, X. Itu lebih kecil dari 1, itu adalah 2 logaritma 2. Ya. A logaritma A itu sama dengan 1. Jadi 2 log 2 itu sama dengan 1. Nah, ini kita coret. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa basisnya itu adalah lebih besar dari 1. Maka ketika kita coret, maka tandanya dia tetap. Jadi dia tetap ini. Berarti X kuadrat itu dikurang X itu kurang dari 2. Jadi tetap. Kalau seandainya dia basisnya misalnya 1/2, 1/3, 1/4 atau bilangan-bilangan yang lain yang lebih kecil dari 1, maka dia tanda ini harus dibalik. Ya, namun karena ini 2, maka dia tandanya tetap. Nah, ini kita selesaikan di sini. Berarti menjadi X kuadrat dikurang X dikurang 2 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan. Perkalian min 2 jumlahnya min 1. Jadi X tambah 1 X kurang 2. 1 kurang 2 min 1, 1 kali min 2 min 2. Oke ya. Sehingga kalau kita tulis di sini, maka X itu, atau saya ulang tulis, X tambah 1 kali X kurang 2 itu kurang dari 0. Artinya X itu kurang, ambil tandanya di sini pembuat 0 yang lebih kecil, di sini pembuat 0 yang lebih besar. Jadi di sini 2, di sini adalah min 1. Jadi kita akan mencari bilangan-bilangan yang lebih besar dari 1, lebih besar dari 0, dan dia terletak di antara min 1 dengan 2. Jadi kita biasanya pakai garis bilangan.
garis bilangannya. Jadi dia 0, di sini 0, kemudian ada angka 1, mungkin katakanlah di sini angka 1. Kemudian ada angka 2, katakan di sini 2. Kemudian ada angka -1, katakan di sini 1. Oke. Bisa kita mulai dari mana saja? Kita mulai dari sini saja atau dari sini. X di atas 0, berarti di atas 0 dia di sini. Jadi bilangan yang kita cari itu harus di atas 0. Tapi dia harus di atas 1, berarti yang ini. Ya. Kemudian bilangan itu harus terletak di antara -1 dengan 2. Jadi -1 dengan 2. Oh, berarti begini. Nah, jadi kita cari perpotongan di antara ketiga persamaan ini. Jadi perpotongannya itu adalah yang ini. Jadi bilangannya itu di atas 0, di atas 1, berarti yang ini. Kemudian dibatasi oleh -1 dengan 2, berarti yang ini. Berarti jawabannya adalah X itu terletak di antara 2 dengan 1. Ya. Saya kira ini mudah, insya Allah kita akan mempelajari lagi soal-soal berikutnya. Oke, sekarang kita lihat nomor 2 di sini. 1/4 logaritma x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 itu lebih besar dari 1/4 logaritma 5x tambah 5. Nah, ini basisnya dia kurang dari 1 karena 1/4. Ya, maka ketika nanti kita akan coret ini nanti, maka tandanya harus kita balik. Beda dengan kalau dia basisnya itu lebih besar dari 1. Oke, kita lihat dulu sekarang numerusnya. Masing-masing numerus itu harus lebih besar dari 0. Jadi kita kerja yang pertama adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 itu harus lebih besar dari 0. Sehingga kita faktorkan di sini, perkalian 2 jumlahnya 3. X tambah 1 dikali x ditambah 2 lebih besar dari 0. 1 tambah 2 3, 1 kali 2 2. Oke. Nah, sekarang ambil tanda x, ambil tandanya di sini pembuat 0 yang lebih kecil. Jadi dia -2 dengan -1. Ini artinya x itu di atas -1 atau x itu kurang dari -2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 5x ditambah 5 itu harus lebih besar dari 0. Atau 5x itu lebih besar dari -5, x lebih besar dari -1. Ini bagiannya. Kemudian yang ketiga tentu kita selesaikan. Yang ketiga kita coret yang ini, kita coret tapi tandanya dibalik. Jadi dia x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 itu menjadi kurang dari 5x ditambah 5. Saya ulangi, karena basisnya kurang dari 1, maka kalau ini kita coret, maka tandanya dia dibalik. Sekarang kita sederhanakan ini menjadi x kuadrat, ini 5 berarti 3 kurang 5, berarti -2x, kemudian 2 kurang 5, -3 kurang dari 0. Kita faktorkan sekarang ya. Kita faktorkan, perkalian -3 jumlahnya -2. Jadi x tambah 1, x kurang 3. 1 kurang 3 -2, 1 kali -3 -3. Oke, berarti x-nya kurang di sini -1, di sini 3. Nah, sekarang kita harus mencari bilangan-bilangan yang memenuhi ketiga syarat yang ini. Ya, biasanya kita pakai garis bilangan untuk lebih mudah. Garis bilangan di sini ya. Ada angka apa saja di sini? Ada angka -1, anggaplah -1 di sini. Oke, ada angka -2 di sini -2. Ya, tambah lagi sedikit. Oke, ada angka 3, anggaplah di sini 3. Oke, 3. Nah, sekarang ya bisa kita mulai dari mana saja? Kita mulai dari sini. X di atas -1. Berarti di atas -1. Berarti di sini ya. Kemudian atau x di bawah -2. Berarti di bawah -2 di sini ya. Tetapi x itu ini sama dengan ini ya. X itu terletak di antara -1 sampai 3, -1 sampai
3. Oh, berarti ini perpotongannya. Ya. Berarti jawabannya adalah yang ini. Jadi pertama X di atas min 1 ini, kemudian X kurang dari min 2 ini, tentu tidak berpotongan, kemudian X nya di antara min 1 sampai 3. Nah, berarti yang ini. Ya, jawabannya adalah X di antara min 1 sampai 3. Saya kira mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/2 logaritma X kuadrat kurang 3 lebih besar dari 0. Jadi kita ingin mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma yang ini. Oke, yang pertama kita harus lihat adalah syarat dari numerus. Jadi yang pertama itu adalah X kuadrat kurang 3 itu harus lebih besar dari 0. Itu artinya ini kita bisa faktorkan X ditambah akar 3 dikali X kurang akar 3 lebih besar dari 0. Karena ini X kali X kuadrat, akar 3 kali akar 3, akar 9 adalah 3. Oke. Jadi X nya lebih besar min akar 3 akar 3. Artinya X lebih besar dari akar 3 atau X itu kurang dari min akar 3. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu kita selesaikan pertidaksamaan ini. Ini kita bisa tulis 1/2 logaritma X kuadrat kurang 3 itu lebih besar dari 1/2 logaritma 1. Ya. Karena logaritma 1 itu adalah 0. Kemudian basisnya sama, maka kita coret. Tapi ingat, karena basisnya kurang dari 1, maka ini tanda ini dibalik. Jadi dia X kuadrat kurang 3 kurang dari 1. Kemudian X kuadrat kurang 4 kurang dari 0. Jadi 1 pindah ke sini jadi min 1. Oke, ini kita faktorkan. X tambah 2, X kurang 2 kurang dari 0. X kali X kuadrat, 2 kali 2, 4. Tandanya kurang. Oke. X kurang dari min 2 sampai 2. Jadi kita cari bilangan atau di bilangan-bilangan X yang memenuhi kedua kondisi yang ini. Biasanya kita pakai garis bilangan. Kita pakai garis bilangannya. Bikin garis bilangannya di sini. Ada angka 2, kemudian angka min 2, kemudian ada angka min akar 3, ya sekitar sinilah. Anggaplah sini min akar 3, kemudian ada akar 3 di sini. Oke, kita lihat. Pertama itu X harus lebih besar dari akar 3, berarti dia di atas. Ya, dia lebih besar dari akar 3. Kemudian juga dia harus kurang dari bilangannya kurang dari min akar 3, jadi bawah sini. Tetapi dia di antara min 2 sampai 2. Jadi kalau kita gambar itu min 2 sampai 2. Berarti perpotongannya itu adalah irisan dari keduanya ini adalah yang ini. Oke, berarti jawabannya itu adalah X itu terletak di antara min akar 3 dengan min 2. Jadi X terletak di antara min 2 sampai akar 3, atau X itu terletak di antara akar 3 sampai 2. Saya kira ini mudah. Insya Allah kita akan memperlancar dari soal-soal berikutnya. Dan ini nomor terakhir dari video kali ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.